Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, untuk minggu ini juga saya belum bisa mengajar dikarenakan saya minggu ini sedang sibuk pelatihan, jadi saya siapkan materinya terlebih dahulu sebelum pelatihan saya dimulai. Oke, lanjutannya eh, masih lanjutan dari yang kemarin ya, yaitu Inventory System Changes and Limitation. Jadi di sini kalau semisal kita terdapat atau perusahaan memiliki batasan modal atau batasan kapasitas itu seperti apa, Bu? Kita cara menentukan strategi inventorinya itu agar tetap eh, minimum atau optimum dengan tanpa melanggar constraint atau batasan yang dimiliki oleh perusahaan, misal batasan terkait modal inventorinya mereka hanya punya sekian, atau batasan kapasitas gudangnya dia hanya punya sekian. Nah, itu seperti apa ya kita bahas sore ini. Oke, yang pertama yaitu terkait batasan modal. Batasan modal. Nah, jika keterbatasan kapasitas membatasi besarnya average inventory investment hingga J dolar, di sini saya tulis dulu. Jika keterbatasan kapasitas membatasi besarnya average inventory investment hingga J. Jadi inventory investmentnya dibatasi hingga nilai J dolar misal. Maka penentuan best inventory levelnya dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang seperti saya bilang kemarin ya, Lagrange multiplier method. Best inventory level dapat dicari dengan metode Lagrange multiplier. Nah, problemnya itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Ini problemnya. Problem kalian itu kan minimasi inventory ya. Minimum, ini objective functionnya minimum J, yang mana J itu adalah cost of inventory. Cost of inventory kan terdiri dari ordering cost, order cost, plus holding cost ya. Kemudian ini kalau dijabarkan, order cost itu adalah frekuensi dikalikan dengan berapa kali dia pesan atau frekuensi dikalikan dengan sekali pesannya berapa. Sekali pesannya berapa itu diwakili oleh C. Kemudian berapa kali dia pesan itu diwakili oleh demand dibagi dengan Q-nya per sekali pesannya berapa. Jadi demand total dibagi sama sekali pesan berapa. Itu nanti akan ketemunya frekuensi pesan. Ini disigmakan ya. I sama dengan 1 sampai N sejumlah itemnya. Nah, terus kemudian ditambah dengan holding cost-nya adalah Q dikalikan dengan PI dikalikan dengan F dibagi dengan 2. Nah, ini itu tak lain adalah biaya simpan per unit itemnya. Jadi holding cost dirupiahkan. Nah, gitu. Kalau yang selama ini kalian tahu kan holding cost itu kan Q, jumlah item yang dipesan itu kan, jumlah item yang disimpan itu kan QI dibagi sama 2 atau rata-rata yang disimpan. Gitu kan. Nah, ini adalah objective functionnya. Sedangkan constraint-nya atau subject to-nya itu adalah, saya misalkan di sini adalah G kecil, yang mana nilainya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N
karena tadi batasan kapasitas, batasan inventory investment-nya, maka inventory investment itu kan PI dikalikan QI per 2 atau rata-rata yang disimpan oleh perusahaan, gitu kan, di dalam dolar, dirupiahkan, atau bisa juga dituliskan sebagai JJ itu yang atas tadi ya. Nah ini, lah kalau ketemu dengan problem yang seperti ini, maka kalian bisa menggunakan pendekatan Lagrange multiplier, yang mana nanti dari problem tersebut itu dapat diubah menjadi ekspresi Lagrangian sebagai berikut. Ekspresi Lagrangiannya adalah sebagai berikut. Menjadi H itu sama dengan ditulis konstantanya dikeluarkan, C itu kan konstanta yang sama untuk semua itemnya, dikalikan dengan sigmanya I sama dengan 1 sampai N RI per QI ditambah dengan F ini juga konstanta, maka dikeluarkan dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N PI dikalikan QI per 2, terus ditambah dengan sorry ya. Oke. Ditambah dengan lambda sigma I sama dengan 1 sampai N, ini mewakili constraint-nya PI QI per 2 minus J. Ini diubah ke dialihkan ke sebelah kiri sama dengan, sehingga PI dikalikan QI per 2 minus J. Ya, itu adalah constraint-nya. Nah, oke, dari sini kan kalian ingin mendapatkan nilai G yang minimum ya. Minimum G itu dapat diperoleh dengan diferensiasi. Dengan kalian menurunkan H ini terhadap terhadap Q maupun terhadap lambdanya. Oke, sehingga didapatkan untuk turunan H terhadap Q, QI-nya itu didapatkan ini itu adalah minus C RI per QI kuadrat. Ditambah dengan ini itu turunannya adalah F PI per 2. Ditambah dengan lambda PI per 2. Yang ini harus sama dengan kan 0. Kemudian turunannya terhadap lambda delta H per delta lambda, sorry kok jelek sekali. Delta H per delta lambda itu sama dengan ini diturunkan terhadap lambda. Kalau yang enggak ada lambdanya kayak ini itu kan 0 ya, hilang ya. Yang tersisa hanya ini saja kan. Sehingga turunannya dari ini itu kan sama dengan sigma PIQI per 2 I sama dengan 1 sampai N minus J. Ya, turunannya kan ini. Nah, ini juga harus disama dengankan 0. Nah, dari
kedua equation di atas kemudian disubstitusikan sehingga didapatkanlah dari yang atas saja ini bisa ketemu nilai QI star-nya. QI star-nya itu adalah nilainya sama dengan akar 2C RI per F plus lambda dikalikan dengan PI. Ini adalah QI star-nya. Kemudian nilai lambdanya itu sama dengan C sigma I sama dengan 1 sampai N akar PI RI ini dikuadratkan dibagi dengan 2J kuadrat minus F. Ini adalah nilai lambdanya. Kita masuk ke contoh soal langsung aja ya. Contoh. Average inventory investment. Average inventory investment awal perusahaan itu sebesar 3130. Ini soalnya itu masih sama dengan yang soal kemarin ya, yang change of strategy dan seterusnya itu masih sama, semua berlanjut ya. Terus kemudian apabila perusahaan dalam kondisi krisis, terus kemudian menurunkan modalnya dan hanya sanggup invest pada inventory rata-rata sebesar US dollar 2000 yang tadinya 3130 turun jadi 2000. Kemudian bagaimana kebijakan inventorinya? Nah, itu maka nanti kalian tulis dulu G-nya itu adalah order cost ditambah dengan holding cost. Sehingga di sini 10 order cost-nya kan untuk yang kasus kemarin itu kan 10 ya per ordernya. Sigma RI per QI I sama dengan 1 sampai sejumlah item, kebetulan kemarin itemnya sama dengan 5, ditambah dengan 0,2 sigma I sama dengan 1 sampai N PI QI per 2. Dengan ST-nya atau subject to-nya, constraint-nya itu adalah G kecil sama dengan sigma PI QI per 2 I sama dengan 1 sampai N. Yang mana itu nilainya diperketat menjadi 2000, harus sama dengan 2000. Ini adalah average inventory investment-nya. Average inventory investment-nya. Nah, sehingga lambdanya kan bisa dicari menggunakan persamaan yang tadi ya. Lambdanya itu sama dengan C dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N akar PI RI kuadrat dikuadratkan minus F ini per 2J kuadrat. Sehingga didapatkan nilai lambdanya adalah 10 dikalikan dengan 625,95. Ini nanti nilainya dapat dari tabel di bawahnya ya. Kuadrat dibagi dengan 2 kalikan dengan 2000 kuadrat minus 0,25.
sehingga didapatkan nilainya adalah 0,289. Untuk pencarian QI star-nya itu adalah yang tadi ya, kesamaan yang tadi, 2 CRI per F plus lambda dikalikan PI. Sehingga kalau kalian pengen mencari Q1, misal Q star 1, itu sama dengan akar 2 dikalikan 10 dikalikan 600 dibagi dengan F-nya adalah F plus lambdanya adalah 0,2 ditambahkan yang awalnya kan 0,2 kan, untuk yang kasus itu loh yang change over strategies itu kan 0,2 ditambahkan dengan 0,289 dikali dengan 3 sehingga dihasilkan nilai 90 unit. Ini. Untuk tabel lengkapnya saya tulis di bawahnya ya, ini di sini. Ini item ke I. Item ke I. Terus kemudian PI RI. Terus kemudian akar dari ini. Ini kolom 1, ini kolom 2, akar dari 2. Tak kurung gini aja, akar dari kolom 2. Kemudian order size, QI star, order size. Kemudian order per tahun, frekuensi order, RI per QI star, order per tahun. Dolar order size, jadi Q dirupiahkan atau didolarkan. Berarti kan harus dikalikan dengan P-nya kan. PI dikalikan QI star dalam dolar. Oke, itemnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1.800, ini 9.000, ini 12.000, ini 60.000, ini 18.000. Terus kemudian akar dari ini itu adalah 42,43, 94,87, 109,54, 244,95, 134,16. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 625,95. Yang tak lain adalah yang tadi ya. Ya ini 625,95 dipakai di atasnya. Oke. Kemudian untuk QI star-nya ini adalah 90. Terus ini ketemu 61, 140, 313, 858. Frekuensinya adalah 6,66, 14,75, 17,14, 38,33, dan 20,98. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 97,86. Ini adalah EUQ dalam dolar 270, 610, 700, 700 ya. 700, 1565, 858, dan kalau ditotalkan sama dengan 4003. Ini mestinya 4000 ya. Kan tadi kan dibatasinya adalah constraint-nya adalah PI/QI kan harus sama dengan 2000 ya, sehingga kan per 2 kan.
Nah, ini jadi 4.003 kemungkinan karena masalah pembulatan saja. Kalau ini pakai pakai tools yang lebih akurat, pasti hasilnya akan pas 4.003. Misal kalian running pakai apa? MATLAB atau pakai pakai apa, software OR yang kalian tahu. Nah, itu bisa jadi nanti ketemunya pas, mestinya pas atau kurang dari. Pas atau kurang dari. Tapi mestinya pas untuk bisa optimal. Nah, sehingga kalau dicari G-nya sama dengan order cost plus holding cost kan. Sama dengan 10 dikali 97,86, ini frekuensi pesannya 97,86 kali dalam setahun, ditambah dengan 0,2 dikalikan 4.403 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah US dollar 1379. Annual cost-nya naik, Rek. Cost-nya naik. Dari yang change over strategis awal tadi, yang perpetual, cost-nya naik. Dari yang awalnya di case yang lalu itu 1.252 menjadi 1.379. Ya, naik ya. Ini karena ini pengaruh order cost-nya untuk menjamin bahwa yang di sini itu ketat. Sorry, bukan yang ini ya. Yang constraint-nya tadi itu ketat di pas 2000 atau selisihnya dikit aja dari 2000 ini. Biasanya sih enggak boleh lebihin kalau misal ya modal itu kan misal ketat ya. Misal kalau yang tersedia cuma 2 miliar, berarti kan enggak boleh 2 miliar lebih 100.000 kan enggak boleh ya. Berarti mestinya ketat gitu, oke? Nah, ini interpretasinya ya. Terdapat kenaikan sebesar US dollar 127 yang itu berasal dari 1379 dikurangi dengan 1252 yang awal. Membuat perusahaan, karena kenaikan ini itu membuat perusahaan dapat menurunkan investmentnya investment levelnya sebesar 1.130, yang ini asalnya adalah dari 3130 dikurangi sama 2000 gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah nilai lambda, itu adalah yang nilai lambdanya kan besarnya 0,289. Itu merepresentasikan penambahan pada fraksi holding cost-nya. Fraksi holding cost-nya agar inventory investment-nya itu turun menjadi 2000. Nah, sebenarnya terdapat cara cepat untuk menghitung EOQ-nya, itu ada cara cepat EOQ yang akhir ya, untuk menghitung Q star I dibandingkan kalian menggunakan persamaan Q EOQ, itu kan panjang ya persamaannya. Kalian bisa menggunakan rasio ini dengan Q awal itu kan sama
misal di sini contoh sampelnya adalah untuk item 1 ya, Q1 awal untuk yang kemarin di apa di kasus untuk yang change over strategies untuk perpetual system itu kan Q1-nya adalah 141. Terus kemudian ini rasio pengalinya ya, pengali sama dengan kan 2000 biaya ini investment cost yang pengen kalian turunkan J-nya itu ini dibagi dengan awalnya adalah 3130. Berarti nanti Q akhirnya 1 akhir itu sama dengan 2000 dibagi 3130 dikalikan dengan 141. Ini hasilnya pasti sama dengan yang tadi di tabel itu, sama dengan 90 item. Gini, sama. Nah, terserah kalian mau pakai Q, persamaan Q atau EOQ atau persamaan ini, pakai rasio ini. Nah, hasilnya akan sama saja. Oke, untuk batasan modal hanya ini. Terus yang kedua adalah kalau yang dibatasi itu bukan modalnya, tapi batasan storage space-nya. Kan kapasitas gudang itu kan terbatas ya, satu perusahaan itu kan terbatas kan. Nah, selama ini pada penghitungan EOQ itu diasumsikan bahwa kapasitasnya itu unlimited sehingga kalian bisa beli berapapun. Padahal kan aktualnya tidak seperti itu ya. Maka di sini harus kalian sesuaikan juga inventory strateginya agar dia tetap bisa menghasilkan total biaya inventory yang minimum, tapi tidak membatasi, tidak juga melanggar kapasitas gudang yang tersedia. Misal jika storage space terbatas hanya ini W besar kubik feet, berarti pangkat 3 gini. Maka ini satuannya kubik feet ya. Maka minimize G ini adalah objective function ya atau fungsi tujuannya. Itu kalian ingin menurunkan atau meminimalkan order cost ditambah dengan holding cost. Yang mana itu nilainya sama kayak yang tadi ya, sigma I sama dengan 1 sampai N sejumlah item RI dikalikan C per Q ditambah dengan ini QI ditambah dengan QI dikalikan PI dikalikan dengan F per 2. Sama kayak yang tadi. Cuman yang berbeda adalah di constraint-nya. Yang tadi kan constraint-nya modal. Yang ini constraint-nya atau subject to-nya adalah kapasitas gudang. Kapasitas gudang di sini saya wakili dengan G kecil. Itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N perkalian antara WI. WI ini kalau yang W-nya kayak gini itu mewakili space yang dibutuhkan oleh tiap item. Kan harus dikalikan dengan inventory maksimumnya atau QI star-nya. Ya kan? Harus kurang dari W besar yang tadi tersedia. Ini untuk memastikan jika item mencapai kapasitas maksimum, semua item itu dia pada posisi kapasitasnya maksimum atau maksimum inventory, maka secara bersama-sama ya, misal dia punya 5 item, 5 itemnya itu kebetulan pada waktu yang sama itu berada pada inventory yang maksimum semuanya. Datangnya ordernya pas nyampainya sama semuanya, optimum. Ya, berarti kan
dia harus tidak melanggar kapasitas yang tersedia, tidak melanggar kapasitas gudang. Gini, oke. Jadi kapasitas gudangnya tidak terlanggar. Saya tulis lagi apa ya ini? Ada W besar, itu adalah total storage volume. Untuk semua item yang disimpan. Sedangkan W kecil I itu adalah storage requirement untuk setiap item ke I gitu. Nah, dari sini dari problem tersebut kemudian dapat dituliskan Lagrangian expressionnya adalah, saya tuliskan sebagai H juga ya, H sama dengan C dikalikan sigma, tinggal menuliskan objective functionnya terus kemudian ditambahkan dengan lambda dikalikan dengan constraint-nya, sama kayak yang tadi. I sama dengan 1 sampai N RI per QI ditambah dengan F dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N PI QI per 2 ditambah dengan lambda, ini constraint-nya, sigma I sama dengan 1 sampai N WI QI minus W, karena tadi kan di constraint-nya itu kan ini itu sama dengan W ya. Ya, berarti W-nya saya pindah ke sebelah kirinya tanda kurang dari. Oke. Sehingga setelah dilakukan diferensiasi didapatkanlah nilai, ini didiferensiasi ya. Diferensiasi. Didapatkanlah nilai gini. Delta H ini diturunkan terhadap delta QI. Maka CRI per QI kuadrat ditambah FPI per 2 ditambah lambda dikalikan WI. Itu disama dengankan 0. Kemudian untuk lambdanya itu dihasilkan, oh ya, ini tidak diturunkan terhadap lambda ya. Jadi lambda G minus W itu sama dengan lambda sigma I sama dengan 1 sampai N WI QI minus W sama dengan 0. Jadi ini akan susah sekali ketika kalian menentukan nilai lambdanya itu berapa, kayak berbeda dengan yang tadi pada kasus ini, sorry, dia diturunkan tetap ya. Akan susah sekali kalian menentukan nilai lambdanya karena di sini cukup kompleks. Jadi kalian di sini harus uji coba. Kalian coba satu persatu ketika nilai lambdanya. Ini kalian bisa menggunakan kalian simulasikan misal pakai Excel atau pakai MATLAB dan lain sebagainya. Tools OR yang kalian ketahui itu. Sehingga nanti didapatkan nilai lambda yang paling optimal. Jadi dapatnya dari uji coba kalau yang ini ya. Harus dicoba-coba dulu. Nah, kalau lambdanya sama dengan 0 atau lambda sama dengan 0 jika G minus W
minus W itu kurang dari 0. Sebaliknya, lambda lebih besar dari 0 jika G minus W itu sama dengan 0. Kan perkaliannya lambda dikalikan dengan G minus W itu kan sama dengan 0. Berarti kalau lambdanya sama dengan 0, ini sudah 0, berarti ini kan bisa lebih dari 0. Bisa kurang dari 0, sorry. Kalau lambdanya sudah lebih dari 0, maka ini kan otomatis harus sama dengan 0 kan gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 0. Nah, ketika lambdanya ini sama dengan 0, maka kapasitas itu tidak akan, batasan kapasitas ini tidak akan mempengaruhi G atau dia disebut sebagai binding constraint. Kalian ubah ininya, kalian tidak pertimbangkan ininya pun itu, kalau ubah-ubah ininya pun tidak akan mempengaruhi nilai G-nya atau yang disebut sebagai binding constraint. Yang akan pengaruh itu kalau lambdanya lebih dari 0. Sehingga didapatkan QI star-nya itu sama dengan akar 2C RI per F PI plus 2 lambda WI. Gini, ini persamaannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, lambda itu didapatkan dari uji coba. Jadi dicoba, kalau saya masukkan lambdanya sekian, nanti didapatkan nilai Q-nya sekian. Terus kapasitasnya berapa ya? Oh, masih kebesaran. Saya turunkan dikit nilai lambdanya, kalau lambdanya sekian. Terus kemudian saya masukkan Q-nya sekian, maka nilainya berapa gitu. Ya, diuji coba. Ini ada contoh. Contohnya sini aja. Oke. Contoh. Storage space yang tersedia di perusahaan itu hanya 2000 kubik feet atau gini ya. Tentukan optimal perpetual inventory-nya. Tentukan optimal perpetual inventory-nya jika diketahui info sebagai berikut. Item I ini adalah info terkait space requirement untuk tiap itemnya. WI feet cubic. Nah, ini untuk item 1, 2, 3, 4, 5, karena ada 5 item ya. 1, ini per WI-nya itu adalah 1 untuk item pertama, item kedua itu 1,5, item ketiga 0,5, item keempat 2, dan item kelima 1. Yang ini nanti kan harus dikalikan dengan Q-nya kan, yang disimpan. Gitu. Nah, melalui uji coba didapatkan nilai lambdanya itu yang paling optimal adalah 0,14. Ini harus kalian optimasikan sehingga dapat nilai ini. Nah, QI star-nya itu kan tadi persamaannya adalah 2C RI per F PI ditambah 2 lambda WI ya. Nah, sehingga kalau misal saya ingin nyari QI star untuk yang item 1 itu sama dengan 2 dikalikan 10 dikalikan dengan 600, ini adalah demand per tahunnya, dikalikan dengan F-nya adalah 0,2, dikalikan PI-nya adalah 3. Jangan tanya ya, F ini dapatnya dari mana? Ini dari contoh soal yang awal, change over strategies, coba cek lagi ya. Plus 2 dikalikan dengan lambdanya adalah 0,14, dikalikan dengan WI-nya. WI-nya kan tadi untuk item 1 kan WI-nya adalah 1 ya. Maka di sini
tuliskan 1. Sehingga didapatkan Q1 star itu adalah 117 unit. Nah, kalau dirangkumkan dalam sebuah tabel lengkap didapatkan ini item. Terus kemudian ada RI, ada PI, ada WI, ada QI, terus ada WI dikalikan QI. Nah, ini dalam feet, kubik feet. 1, 2, 3, 4, 5. RI-nya adalah 600, 900, 2400, 12.000, 18.000. Ini adalah 3, 10, 5, 5, 1. Terus WI-nya adalah tadi 1, 1,5, 0,5, 2, 1. QI-nya tadi dihitung satu persatu tapi menggunakan persamaan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan kita ngitung untuk yang Q1 itu kan dapatnya 117. Nah, coba dihitung lagi nanti Q2-nya adalah 86. Dan seterusnya 206. Sorry, 205. Kemudian 392 dan 866. Terus ini WI dikalikan dengan QI ini requirement space-nya yang dibutuhkan 117, 129, 102,5, 784,0 dan 866,0. Yang ini kalau dijumlahkan itu totalnya adalah 1998,5. Yang ini kan kurang dari W besarnya yang sama dengan 2000 feet kubik tadi kan. Maka dia tidak melanggar constraint-nya gitu. Jadi yang diubah itu nanti lambdanya itu diubah-ubah. Kalau misal lambdanya saya set 0,1 berapa ya nilai Q1-nya, Q2-nya, Q3-nya, Q4-nya, Q5-nya berapa, total space-nya berapa, total requirement space-nya berapa. Oh, masih bisa lebih tinggi lagi, saya ubah gitu ya, diubah. Di uji coba. Nah, Q1, sini Q1 saja sebagai sampel. Q1 ini kan turun ya. Dari yang change over strategi. Dari yang awalnya 141 turun menjadi 117. Nah, penurunan tersebut itu untuk memastikan bahwa nanti total kapasitas space yang disimpan di gudang itu tidak melebihi, keseluruhannya itu tidak melebihi 2000 feet kubiknya. Menjamin bahwa total item yang disimpan tidak lebih dari W besarnya atau 2000 tadi. 2000 feet kubik feet. Nah, sedangkan lambda di sini itu merepresentasikan merupakan nilai marginal dari warehouse space yang merupakan nilai cost atau nilai biaya simpan per tahun, nilai cost saving per tahun dari 1
feet kubik yang tersedia. Jadi ketika kalian nyimpen 1 feet kubik, maka biayanya adalah US dollar 0,14. 2 feet kubik maka 0,28 dan seterusnya. Itu representasi dari nilai lambda di sini. Oke, untuk inventory limitation berakhir sampai di sini. Minggu depan kita akan pindah ke materi yang lainnya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti ketika kita masuk di kelas atau langsung bisa ke ruangan saya. Sekian pertemuan minggu ini saya akhiri sampai di sini. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.